prisma segitiga dan pembuktian volume dari prisma segitiga. Oke, pertama kita lihat dulu. Semuanya udah tahu bentuk prisma segitiga? Sudah. Oke, ini ya. Oke, kita identifikasi bersama, oke? Apa sih itu prisma segitiga? Nah, yang pertama bisa kita lihat, dia 3D ya, dia 3 dimensi. Dia mempunyai alas dan tutup berbentuk sama, yaitu segitiga. Dan segitiganya ini kongruen. Kemudian kalau kita buka, kelihatan dia terbagi menjadi 5 bangun datar. Yang pertama, Oke. Jadi dia ada berapa? 5 bangun datar, terbentuk dari 5 bangun datar. Kemudian kita hitung sama-sama rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa rusuk prisma segitiga? Oke, lanjut. Sisinya tuh yang mana sih? Yang itu. Yang mana? Yang ini? Enggak. Yang ini? Enggak. Ini? Iya. Kita hitung bareng ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa sisinya? 5. Jadi tadi rusuknya ada berapa? 9. Sisinya ada? 5. Sekarang apa? Titik sudut. Titik sudut. Nah, titik sudutnya kan ini atasnya segitiga, berarti ada 3 titik sudut. 1, 2, 3. Bawahnya juga kan? Ya. 1, 2, 3. Jadi itu yang dimaksud prisma segitiga. Jadi kita udah tahu semua ya? Ya. Oke, baru kita lanjut ke pembuktian luasnya, ke permukaannya. Kita buka. Iya betul. Karena dia tadi ada terbentuk dari 5 bangun datar. Yang pertama ada persegi panjang. Rumus luas persegi panjang itu kalau keseluruhan ini panjangnya, ini lebarnya. Ya. Oke, jadi kita anggaplah ini enggak dong. Ini aku maunya ini sebagai panjang. Oke. Ini sebagai lebar, nggak masalah toh? Nggak masalah. Masalah kan? Nggak Nggak. masalah kan? Oke. Kalau kita lihat di sini, kalau segitiga alas kali tinggi Bagi dua. Ini alasnya. Ya. Nanti kalau ditarik dari lurus jadi tingginya. Ya. Nah kita fokus ke alasnya. Alasnya ini berarti dia sama nggak sama lebarnya persegi panjang yang di tengah? Sama kan? Ya. Itu dulu ya. Itu berarti A ini bisa kita ganti dengan lebar dari persegi panjang yang ini. Ya. Nah, berarti kan kalau misalkan luas permukaan ini tinggal ditambah aja semuanya kan? Oke, kita tambah ya bersama-sama. Bareng ya dari yang persegi panjang dulu. Oke, pertama Panjang lebar. ditambah Panjang lebar. ditambah ditambah. Tapi tadi si alas ini dibuat lagi lebar. Sebenarnya ini lebarnya sama semua, tapi sebagai pembeda kita bikinlah ini jadi L1, L2, L3. Oke. Ini L1, L2, L3. Karena segitiganya ini terletaknya di tengah ini, jadi ini L berapa? 2. Sama ya berarti ya. Nah, kita lihat yang ketiga ini, ada yang sama kan ya? Ada. Berapa?
ditambah L2 ditambah L3. Terus ditambah ini kan ini ditambah ini, berarti ini bisa jadi 2 dikali L2 Nah, P ini nih, kalau kita lihat tadi ini sebagai lebar kan? Ya. Berarti P-nya yang ini kan? Di dalam prisma dia menjadi apa? Tinggi, pinter loh. Oh my god. Jadi si P ini sebagai tinggi di prisma. Nah, L1 ditambah L2 ditambah L3 ini kira-kira hubungannya apa kalau di sini? Ini L-nya kan sama semua. Ya. Hubungannya apa kira-kira? L1 ditambah L2 ditambah L3. Ada yang tahu? Ada yang luas. Keliling apa? Ya, betul. Jadi di sini kan L2 tadi. Nah, ini sisi segitiga yang ini sama sisi segitiga yang ini itu sama dia, sama L ini. Misalkan L ini 15. Di sini juga 15 cm, di sini juga 15 cm. Jadi L yang ini, sisi yang ini ditambah sisi ini tambah sisi ini jadi keliling segitiga. Jadi di sini bisa kita tulis tinggi prisma. Ini mau bikin P atau T nih? T aja. Tinggi prisma ya dikali sama keliling segitiga. Keliling segitiga ditambah 2 dikali ya. 2 segitiga dikali dengan ditambah dengan 2 kali 2 segitiga. Dapatlah rumus ini. Ini rumus apa jadinya? Ya, jadi terbukti kan? Rumus permukaan. Kita lanjut ke, tapi udah paham kan berarti asal usulnya sampai ke sini dapat rumus permukaan prisma. Ini berlaku ke prisma yang lain ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kan prisma itu banyak ya, ada prisma segi 5, prisma segi 6 itu sama ya, jadinya keliling dari alas. Misalkan ini segi 5, ya udah keliling dari segi 5 ditambah 2 dikali 2 segi 5 dan kemudian lain-lain. Oke, kita lanjut ke pembuktian volume. Volume kan berarti dia muatan yang di dalamnya ya. Iya. Tidak boleh dibaca. Kira-kira kelihatan semuanya enggak ya? Jadi kita akan mengisi. Sebelumnya ada yang tahu rumus dari volume prisma? Udah ada yang tahu rumus volume prisma? Belum. Kita baca ya. Kalau kita buktikan. Jadi rumusnya rumus keseluruhan ya. Nah, volumenya itu rumusnya luas alas. Ya. Nah, ini sama kayak maksud tadi tabung ya. Cuman beda alasnya aja. Yang tadi alasnya lingkaran, yang ini alasnya segitiga. Oke. Jadi untuk membuktikan volumenya ini luas alas dikali tinggi. Jadi kami sudah mempunyai potongan-potongan segitiga. Ini sudah sesuai dengan alas dan tutupnya. Jadi luasnya itu sudah sama. Nah, untuk setiap styrofoam ini berukuran 1 cm satuannya ya. Jadi ini diilustrasikan sebagai tinggi prismanya nanti. Seperti yang sudah dijelaskan juga oleh kelompok tabung tadi disusun. Nah, ini kita kita akan menumpuk satu persatu. Aduh, siap-siap aja ini ya. Oh my god. Boleh lah, satu orang siapa yang mau? Di kuning aspal dong. Kita hitung bareng-bareng ya. Satu. Lagi. 2. Lagi.
Tiga. Empat. Kebalik. Lima. Bantu ya. Enam. Kalau volume berarti sampai Tujuh. full. Delapan. Sembilan. Sepuluh. 11 tambah 2 14. 14 Nah, ini sudah sampai full teman-teman. Jadi ada berapa styrofoam di dalamnya tadi? 17. Nah, jadi karena tinggi prismanya itu ada 17 cm tinggi prismanya, dan segitiganya juga sudah sama dengan luas dan tutupnya. Nah, oleh karena itu didapatkan rumusnya luas dari alas dikali tinggi prisma. Karena dia sudah sesuai tingginya tadi ada 17 cm dan tumpukannya juga ada 17 styrofoam segitiga. Jadi bisa dimengerti? Bisa. Kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.